Prof. Widi, kita tahu bahwa logam tanah jarang ini merupakan mineral strategis yang tengah jadi rebutan dunia. Untuk di Indonesia sendiri sebetulnya potensi sumber daya logam tanah jarang ini seberapa besar? Kemudian dari BRIN sendiri, risetnya sejauh ini apakah memang sudah ada pemetaan wilayahnya, Prof? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Sasa. Kalau untuk potensi sumber daya, nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Daru ya, karena dari sisi geologi mungkin lebih paham. Jadi karena saya lebih ke prosesinya ya, Mbak Sasa. Kalau potensi sumber daya, sepengetahuan yang saya tahu itu adalah saat ini mungkin sudah dipetakan, tetapi memang cadangannya mungkin datanya masih belum komprehensif ya, Mbak Sasa. Yang kita tahu memang yang paling utama di Indonesia adalah potensi logam tanah jarang dari monazite dan juga xenotime, yang di mana monazite dan xenotime itu biasanya adalah mineral ikutan dari processing timah. Jadi memang itu sangat tergantung sekali dengan penambangan timah atau processing timah, karena itu dihasilkan dari kita menambang timah, kemudian mengolah timah, dan dari processing beneficiasi awal itu akan dihasilkan monazite, dan itu merupakan salah satu sumber logam tanah jarang utama yang ada di Indonesia, karena dia komposisinya sudah dalam persen ya, tidak lagi ppm begitu. Kemudian potensi lain sebenarnya ada, Mbak, yang mungkin bisa kita gali, yaitu dari ion adsorption clay yang saat ini juga sedang dalam kajian untuk eksplorasi juga, nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Daru juga. Yang untuk kami di BRIN juga untuk ion adsorption saat ini sedang melakukan proses bagaimana mengekstraksi logam tanah jarang dari ion adsorb. Tapi kalau untuk teknologi ekstraksi logam tanah jarang dari monazite, kami sudah sangat menguasainya. Jadi memang sudah siap teknologinya dari BRIN untuk LTJ dari monazite. Tapi kalau untuk ion adsorb kami masih dalam tahap studi, tetapi saya yakin itu sangat potensial untuk bisa kita ekstraksi dari ion adsorb. Kemudian ada satu sebenarnya potensi yang cukup menarik, yaitu dari coal fly ash, Mbak, dari abu terbang batu bara yang biasanya dihasilkan dari PLTU ya. Kita punya PLTU cukup besar, dan coal fly ash atau abu terbangnya juga akan menumpuk, dan ternyata itu mengandung logam tanah jarang dengan komposisi memang tidak sampai persen, tetapi kami juga sedang mengembangkan teknologi ekstraksinya, dan kami sangat optimis itu bisa kita dapatkan teknologi kunci untuk mengekstraksi logam tanah jarang dari fly ash. Seperti itu, Mbak Sasa, mungkin Oke, baik. Jadi dari saya. potensinya cukup besar dan juga dari segi teknologi ekstraksi ini juga sudah cukup mumpuni ya, Prof. Vidi ya. Saya akan ke Pak Sukmandaro. Pak Betul, betul. Sukmandaro boleh ditambahkan mungkin dengan yang sudah disampaikan Prof. Vidi sejauh ini berdasarkan data IAGI sendiri, pemetaannya dan juga cadangan dari logam tanah jarang ini potensinya seberapa besar dan pemetaan wilayah ini di mana saja? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Bu menambahkan aja dari Bu Widi. Ya, kalau kita berbicara tentang potensi logam tanah jarang atau rare earth element REE ya, saya kira kalau dari segi geologi kita mesti melihatnya dari bagaimana keterdapatannya di alam. Tadi sudah disinggung beberapa oleh Bu Widi. Yang pertama tadi yang memang sudah terbukti ada indikasinya itu adalah di dalam monazite dan xenotime yang merupakan produk sisa atau tailing dari penambangan timah. Tentu itu ada sumber primernya yang ada kan. Tapi sebenarnya kalau di seluruh dunia itu sebenarnya ada yang lebih besar lagi tipe depositnya, yaitu kalau kita nyebutnya ada yang tipe carbonatite, kemudian ada tipe iron REE, kemudian tadi sudah disebut oleh Ibu Widi tentang IAC, iron absorption clay, itu asalnya dari batuan terus terjadi pengkayaan supergen atau pengkayaan belakangan sehingga menjadi lebih tinggi kadar REE-nya, kadar LTJ-nya. Kemudian satu lagi adalah dari tipe batuan yang alkalin atau peralkalin. Nah, untuk Indonesia
secara geologi itu saat ini yang sudah terbukti ada indikasinya satu tadi udah disebut yang monazite xenotime. Yang kedua itu adalah yang IAC tadi, ion absorption clay, yang berasal dari batuan-batuan alkalin atau peralkalin. Eh, tapi baru indikasi saja ini ya. Kemudian yang kemungkinan ketiga adalah dari batuan alkalin atau peralkalin seperti tadi. Jadi ada tiga kemungkinan di situ yang masuk akal di Indonesia akan ada. Nah, sejauh ini penelitian-penelitian riset yang sudah dilakukan adalah oleh BRIN sendiri, tentu itu ada dulu ada LIPI, kemudian geoteknologi LIPI waktu itu ya Bu ya. Kemudian Badan Betul, Pak. Geologi. Saya kira teman-teman dari lembaga-lembaga penelitian ini sudah mempublikasikan, tetapi kalau kebetulan kami dari pelaku-pelaku industri melihatnya ini masih penelitian awal, penelitian pendahuluan, sehingga belum bisa dikuantifikasikan jumlahnya secara nanti dimonetize ke arah sana gitu ya. Jadi saya kira langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendeliniasi potensi-potensi tadi di seluruh Indonesia untuk lebih meningkat lagi menjadi level tadi sudah disebut ya oleh Mbak Sasa, level sumber daya atau level cadangan. Jadi mohon dibedakan, ini ada dua. Sumber daya itu adalah di atas dari level eksplorasi yang sementara ini dilakukan oleh teman-teman dari lembaga penelitian, itu namanya sumber daya mineral. Kemudian kalau kita mau menuju ke pengambilan atau penambangan, itu levelnya cadangan. Jadi ada dua tingkatan itu. Nah, kembali ke potensi tadi, secara geologi tentu yang xenotime, monazite tadi ya di mana ada penambangan-penambangan timah kemungkinan akan dapat di situ. Jadi yang paling tradisional kita lihat ya di Bangka Belitung, di Kepulauan Riau gitu ya. Nah, untuk yang IAC atau yang alkalin dan peralkalin, sementara ini yang sudah diidentifikasi, saya kira ini baik oleh teman-teman Badan Geologi, BRIN, ataupun mungkin pihak swasta ada juga, itu di daerah Mamuju. Sedikit dilaporkan juga ada di daerah Kepala Burung, daerah Pegunungan Arfak di sana. Tapi lagi-lagi, itu baru potensi indikatif awal ya. Jadi kita belum bisa menghitung atau mengestimasi berapa sih sebenarnya ya jumlahnya gitu. Nah, ada juga di Tapanuli Utara, di daerah Sibolga, itu tipe IAC juga. Jadi, seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana tentunya harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Satu, eksplorasi sistematis yang sesuai dengan kaidah-kaidah eksplorasi yang proper untuk menuju estimasi sumber daya dan cadangan berikutnya gitu ya. Jadi kemarin juga disebut juga kan oleh Pak Prabowo tentang bagaimana sumber daya dan cadangan diestimasi memakai data, memakai kode-kode GORC gitu ya. Padahal nanti mungkin kita bahas lagi. Kita juga ada juga kode-kode kita Indonesia yang sebenarnya bisa kita pakai.